Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Iya, baik ya. Jadi terima kasih telah bersedia hadir di tempat ini untuk membicarakan tentang salah satu program yang akan kita laksanakan. Jadi yang saya hormati Pak Lukman selaku guru mata pelajaran mulok, ya, mata lokal. Kemudian ada anak-anakku sekalian dari unsur ketua-ketua kelas serta pengurus OSIS. Jadi hari ini kalian berkumpul, kami kumpulkan di sini untuk sama-sama kita membicarakan perihal program kita yang akan kita laksanakan, yaitu pembuatan kebun sekolah. Nah, jadi kan mengingat di sekolah kita ini ada lahan yang kosong dan itu tergolong subur. Dan baru-baru ini telah diadakan penilaian lomba kebersihan sekolah dan kita masuk di kategori beberapa lagi itu juara harapan 1 di sebagai sekolah sehat. Kenapa kita ada di harapan 1 bukan di juara 1, 2 dan 3? Karena kelemahan atau kekurangan kita tidak memiliki kebun. Ya, kebun yang ada isinya misalnya sayur-sayuran atau obatan. Maka melalui kesempatan ini kita akan melaksanakan suatu pertemuan yang insya Allah akan berakhir nanti dalam bentuk suatu aksi nyata, yaitu pembuatan kebun sekolah. Nah, jadi kegiatan kita bisa dilihat di hari Rabu 9 November ya, hari ini, yaitu hal yang dilakukan mendengarkan pendapat dan saran dari siswa tentang pemanfaatan lahan kosong di sekolah dalam hubungannya dengan mata pelajaran mulok dan sebagai salah satu syarat untuk sekolah sehat. Jadi secara khusus untuk yang di kelas 7 ini ada hubungannya dengan mata pelajaran mulok, yaitu bercocok tanam atau budidaya tanaman. Ya, itu yang praktiknya nanti di situ. Dan mengingat karena ini adalah juga salah satu program sekolah, maka seluruh kelas harus dilibatkan. Makanya pada kesempatan ini semua kelas dikumpulkan. Jadi bukan cuma kelas 7 saja. Ya, karena semua harus memiliki kebun. Jadi nama program kita adalah pembuatan kebun sekolah. Pembuatan kebun sekolah adalah suatu program kokurikuler mata pelajaran mulok, yaitu praktek bercocok tanam sekaligus kegiatan ekstrakurikuler. Dan saya yakin di antara yang ada di sini begitu juga dengan teman-temannya yang lain, ada yang hobinya atau minatnya di bidang bercocok tanam, supaya di luar nanti bukan sawahnya orang ditanami. Ya, berminat bercocok tanam tapi lain sawahnya orang ditanami. Jadi di sini sebagai wadah untuk pengembangan minat, nah itu namanya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di gambar di atas itu gambar apa itu? Dikenal sih. Nah, jadi sebelahnya musala, satunya lagi adalah bangunan 91. Ini ukurannya kurang lebih 9 kali 5. Sudah diukur Pak Lukas 9 kali 5 di? Ya lumayan. Jadi nanti akan dibuatkan nanti per petak-petak di sini. Oke. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ini. Bagaimana program yang dijalankan? Kegiatan ini merupakan kesepakatan bersama antar siswa dengan guru. Nah, makanya dikumpulkan semua di sini. Karena ini adalah program sekolah dan diharapkan yang paling banyak berpartisipasi di dalam itu adalah siswa. Karena tidak mungkin si gurunya yang mencangkul, tidak mungkin juga siswanya yang pilih mana? Mau gurunya yang kerja di sana atau siswa yang kerja di sana? Nah, bagaimana seandainya kalau siswa yang kerja, siswa yang kelola, siswa yang rawat, artinya jadi nanti hasilnya kan ada kepuasan tersendiri. Kalau itu kebun kalian kelola, rawat sampai pada tahap akhirnya, nah itu kan menjadi milik kita semua, milik kita semua. Beda kalau orang lain yang kerja, ya, seolah-olah itu bukan milik kita. Jadi rasa kepemilikan yang perlu di sini. Ya itu ya. Oke. Nah, jadi program ini membutuhkan kerjasama, kreativitas dan tanggung jawab semua siswa di kelas 7, 8 dan kelas 9. Kreativitas ini nanti terserah mau modelnya bagaimana, mau ditanami bagaimana. Ya. Dan secara rutin. Jadi bukan cuma perawatan penanamnya saja, tetapi yang paling rutin di situ adalah perawatannya. Bagaimana cara merawatnya?
Ya, jangan cuma rajin datang mencangkul, rajin menanam, tidak ada yang rawat. Oke. Ya, mengapa kita memilih program ini? Yang tentunya di samping sebagai pemenuhan mata pelajaran kurikuler, ekstrakurikuler, itu juga memberikan dampak positif bagi siswa. Nah, bisa dilihat di sini, kegiatan ini menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif, di mana siswa akan merasa bagian dari komunitas sekolah dan memiliki kesadaran diri dan dapat berperan aktif. Jadi dituntut partisipasi kita sebagai bagian dari warga sekolah. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang dipertanggungjawabkan, itu adalah bagian dari tugas kita sebagai warga sekolah. Jadi kita usahakan ini di sini semua siswa terlibat dalam kegiatan. Ya. Supaya apa kira-kira? Supaya akhirnya merasa bahwa dimanfaatkan juga. Ya, kenapa dimanfaatkan? Karena kita adalah bagian dari warga sekolah. Ya, yang kedua, menumbuh kembangkan rasa cinta lingkungan. Ya, mengembangkan rasa cinta terhadap lingkungan. Jadi jangan cuma rasa cinta terhadap orang. Ya, cinta lingkungan terabaikan. Kepedulian lingkungan yang perlu. Apa contohnya? Ya, misalnya selain di sekolah kan ada sampah harus diambil, ada lahan yang kosong harus dimanfaatkan. Karena lingkungan yang kosong itu kalau dimanfaatkan pasti bermanfaat bagi kita. Nah, begitu juga nanti kalau di rumahnya, di lingkungan pekarangan sekolah, rumahnya kalau ada lahan kosong, itu bisa dimanfaatkan. Oke. Kemudian yang ketiga, melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik, yang memberikan kesempatan bagi siswa belajar tentang nilai-nilai, ketekunan, serta kerja keras. Jadi maksudnya ketekunan dan kerja keras di dalam apa? Maksudnya kalau dihubungkan dengan kebun. Ya, tekun berkebun dan bekerja keras mengelola kebun sekolah. Ya, kebun sekolah itu kalau kita lihat memang sempit dan kecil. Tetapi di balik kesemuanya itu akan menghasilkan hal-hal yang sangat luas, dari sempit menjadi luas, dari kecil menjadi yang besar. Dari hal yang kecil menghasilkan hal yang besar. Ya, salah satunya tadi kreativitas, ketekunan, dan kerja keras. Bisa tidak jadi itu kebun kalau tidak kerja keras. Ya, bisa tidak tumbuh nanti tanamannya kalau tidak tekun merawat. Ya, makanya kebun itu akan diharapkan bukan hanya menghasilkan suatu sayur-sayuran dan lain sebagainya, tetapi menghasilkan semangat, kepribadian, ketekunan, dan kerja keras. Bisa paham maksudnya? Iya. Gitu ya. Nah, jadi kita kembali kepada schedule hari ini. Ya, jadi hari Rabu ya, hari ini kita menyepakati dulu bahwa lahan yang kosong itu kita akan buat seperti apa? Tempat bermain kah? Ya. Jadi kan tempat apa kira-kira yang cocok? Ya, tadi saya sudah sampaikan kebun, tetapi siapa tahu ada yang punya inisiatif tersendiri atau dibiarkan begitu saja. Jadi kan apa? Jadi kita sepakati jadikan sebagai kebun. Siapa yang mau mengelola? Siswa sendiri. Nah, coba angkat tangannya siapa yang rela mengolah dulu. Ya kan bilang kita di siswa tuh. Ya, kalau seumpama ditetapkan hari Sabtu nanti kerjanya, mau tidak datang semua? Mau. Seumpama sudah jadi, mau tidak merawat semua? Kalau jadi nanti mau tidak ambil semua hasilnya? Nah, itu ya. Kepanitiaannya, sistemnya mungkin besok kita bicarakan karena ini kan bertahap tidak sekaligus. Jadi hari ini cukup disepakati dulu itu lahan kosong mau kita jadi apa. Jadi dijadikan sebagai lahan kebun. Yang mengolah mulai dari awal sampai akhir itu adalah siswa. Kemudian guru mulok dan guru yang lain atau wali kelasnya itu hanya sebagai pendamping. Oke, saya kira itu pertemuan saja kita hari ini.
Jadi besok kita berkumpul kembali di sini pada jam istirahat untuk membicarakan lebih lanjut. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari ini kita kembali mengadakan pertemuan di hari kedua setelah kemarin kita membicarakan mengenai kesepakatan program yang akan kita laksanakan di sekolah ini. Nah, sesuai dengan rencana kemarin bahwa hari ini kita akan lanjutkan dengan agenda itu adalah yang pertama kita akan menyepakati tentang model kebun sekolah. Kemudian yang kedua, jenis tanaman yang akan ditanam di kebun tersebut. Nah, pertanyaan saya untuk kalian semua, apakah kalian sudah pernah melihat yang namanya kebun? Pernah ya? Ya, pernah melihat, bahkan pernah membayangkan bahwa saya ini punya kebun seperti itu. Ya, setidaknya waktu jalan ke sekolah biasanya sudah pernah melihat kebun semangka misalnya, kebun jagung, ya. Dan mungkin dibayangkan bahwa suatu saat kalau saya punya kebun, saya akan menanami seperti ini dengan model seperti ini. Nah, itu kita akan fokus di kebun sekolah. Jadi yang pertama, saya mau minta pendapat anak-anakku sekalian tentang model kebun atau konsep kebun yang kalian sukai. Ya, supaya lebih bagusnya, salah satu dari teman kalian mungkin bisa mencari di sini gambar-gambar tentang model kebun. Siapa yang bisa untuk mencari di Google? Nurul mungkin. Biasa juga kotak-katik mungkin Nurul. Coba kita cari di situ supaya teman-temannya lain bisa melihat. Klik enter. Oke. Coba klik salah satunya. Nah, itu di atas semua model kebun sayur muncul. Nah, kira-kira yang mana dulu mau dilihat? Nah, coba yang ini ya, yang sesuai dengan model tak di sana. Sesuai dengan model lahan kah? Nah, ini yang diklik sama temannya ini model memanjang. Kalau kebun tak di sana model memanjang deh. Nah, kira-kira cocok tidak yang seperti itu model ini? Ya, di atas ini tuh sudah banyak model-model. Bisa diklik Nurul lagi ke bawahnya. Ya, pilih-pilih yang mana bagus. Sembarang bebas memilih. Nah, ini kalau model di tanah, dicangkul, ditanami. Kemudian ada juga model cover bed atau di atas tip, ya itu yang di bawahnya. Nah, itu. Nah, ini kan tidak ditanam di lahan langsung tuh, tapi dia memakai wadah. Wadah apa itu? Oh iya, botol bekas. Nah, itu ditanam, di situ ditanam, bukan dicangkul di lahannya. Ada juga model lain yang ditanam di cover bed yang warna kantong plastik hitam. Masih turun lagi nih. Ini. Yang model cover bed. Ah, itu coba. Ah, ini. Nah, itu tuh, pernah lihat begitu? Nah, jadi 3 macam tadi yang ada di gambar. Ada yang ditanam langsung di tanah, yang memakai wadah, yang ketiga memakai wadah cover bed. Kira-kira yang mana lebih bagus, praktis? Praktis artinya tidak membutuhkan biaya yang banyak. Nah, kalau yang model cover bed begini harus bikin standnya, harus juga belikan nih cover bednya. Kalau yang pertama, coba yang pertama tadi Nurul yang mana? Ya itu misalnya. Atau yang di bawahnya nih. Model begini.
Praktis toh? Jadi kalau disepakati yang model begini, kemudian tinggal dikasih pagar keliling. Bagaimana, sepakat untuk ini? Sepakat ya? Oke, sepakat. Oke, kalau disepakati model beginilah yang kita akan gunakan, dan saya kira ini memang sesuai dengan kondisi lahan kita di sana. Oke, kalau disepakati, kemudian apa lagi? Jenis tanaman yang akan ditanam. Jadi kemarin disepakati adalah jenis sayur yang bisa dikonsumsi. Apa kira-kira yang bagus tumbuh, banyak dijual di bibitnya? Lombok, apalagi tomat, sayur bayam, kangkung. Ya, kan setiap kelas nanti akan memperoleh materinya. Cuma berjenjang di kelas 7 dulu. Nah, jadi itu yang disepakati tadi, sayur kangkung, bayam, tomat. Ya, lumayan lah itu dulu. Sambil ditanam nanti, mungkin ada nanti yang mau ditambahkan kan? Oke. Saya kira itu model dan jenis tanamnya yang kita sepakati. Sekarang apa lagi? Ini yang akan dilibatkan. Kelas yang dilibatkan. Menurut guru muloknya Pak Lukman, karena beliau lagi sakit, katanya kalau bisa berjenjang kelas 7 dulu. Kelas 7 dulu yang mengolah di sana. Jadi kelas 8 tinggal enak digembur kembali. Kita sudah mina cangkul kelas 7. Jadi gembur nanti jadi kelas 8 nanti tinggal ulangi cangkulnya. Sudah itu kelas 9 lagi bertahap. Ya, jadi artinya itu kebun nanti dikelola bersama dan milik bersama. Jadi kelas 7 dulu. Karena ini kan sayur bukan jangka panjang kan. Paling 1 bulan paling lama. Nah, jadi sudah itu diganti lagi tanamannya, kelas 8 lagi, baru kelas 9 lagi, atau terserah mau ke 9 dulu atau kelas 8 dulu. Nah, kita dahulukan dulu kelas 7, kenapa? Karena ini berhubungan dengan mata pelajarannya. Ya, pastonya muloknya, pastonya ada tugasnya. Ya. Kemudian kalau disepakati model jenis tanaman, apanya lagi? Harinya. Bisa tidak hari Sabtu atau Minggu, kira-kira yang disepakati hari apa? Sabtu. Kalau kelas 7 yang mau dulu kerja minggu ini, hari apa kita mau? Sabtu deh. Oke, jadi kelas 7 sepakat untuk hari Sabtu. Jadi kalau kelas 8 dengan kelas 9 mau lihat-lihat juga, nanti hari Sabtu boleh juga. Supaya ada gambaran nanti kan kalian nanti akan mengalami jual kan? Seperti itu. Sistem pembagian area tanam. Tadi kan model mana tadi itu? Mobil memanjang. Nah, lahan tadi di sana mobil memanjang juga. Ini tadi cover bed, kemudian yang pakai wadah, pipa. Nah, model begini, Dik. Berarti model memanjang nanti di sana. Jadi memanjang dibagi menjadi 4. Apakah namanya kalau begini? Distilata. Kalau tanam ubi namanya kasombo. Kalau begini apa namanya? Bedengang. 4 bagian dah. Jadi 71, 72, 73, 74. Nah, kemudian alat yang perlu disiapkan apa kira-kira? Cangkul. Nanti disampaikan sama wali kelas yang menginformasikan supaya ada disiapkan cangkul bagi kelas 7 dulu, Dik. Ya, cangkul. Kemudian pagar untuk yang warna hitam itu sudah ada disiapkan. Jadi mudah-mudahan hari Sabtu itu sudah siap semua. Jadi di kelas 8 dan 9 yang bersedia dulu diberikan kesempatan adalah kelas 7 dulu. Ada lagi yang mau dibicarakan? Ada pertanyaan? Dari pengerjaan alat tambahan. Oke, selesai ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah jelas ya? Jadi disepakati itu tadi, model langsung ditanam, model memanjang, kelas yang dilibatkan untuk kesempatan pertama itu adalah kelas 7. Alat tambahan itu adalah cangkul. Oke, segera jelas dan disepakati hari Sabtu. Khusus dulu untuk kelas 7 ya. Jadi kalau tidak ada lagi kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang telah kita sepakati bersama dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.